Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Rosalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari kelas TIB 2020 Universitas Negeri Surabaya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang static routing kompleks. Langsung saja kita praktekkan melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama kali kita buat yaitu skema jaringan seperti berikut ini dengan 3 buah PC. PC 1, PC 2, PC 3. 3 buah router 1, 2, 3, dan 2 buah server 1 dan server 2. Kemudian kita hubungkan PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 2, server 1 ke router 3, server 2 ke router 3, dan juga hubungkan dari router 1, router 2, dan juga router 3 agar saling berhubungan. Setelah itu kita pilih PC 1, desktop, IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.62. Nah, setelah itu PC 2, desktop, IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.65, subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya 192. Untuk PC 3, IP address-nya 192.168.1.253, subnet mask-nya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian pada server 1, kita masukkan IP address-nya juga. Kita isi 33.33.33.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Kemudian pada server 2, kita masukkan IP address-nya 43.43.43.1, subnet mask 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya pada router 1, kita pilih Fast Ethernet 0 dengan IP address 192.168.1.62, subnet mask 255.255.255.192, kemudian kita on-kan. Untuk Fast Ethernet 1 dengan IP address 192.168.126, subnet mask 255.255.255.192, kemudian kita on-kan. Pada serial 2, IP address-nya 12.12.12.1, subnet mask 255.255.255.0, kemudian kita on-kan juga. Selanjutnya pada serial 3 dengan IP address 13.13.13.1, subnet mask 255.255.255.0, kemudian kita on-kan. Selanjutnya kita beralih ke router 2 untuk Fast Ethernet 0 192.168.1.254, subnet mask 255.255.255.128, kemudian kita on-kan.
Fast Ethernet 1 kosong karena tidak ada yang tersambung. Serial 2 dengan IP address 12.12.12.22 subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita on kan serial 3 dengan IP address 23.23.23.2 subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita on kan juga. Setelah itu pada router 3 untuk fast Ethernet 0 3.3.33.33.3 subnet mask 255.255.255.0. kemudian kita on kan fast Ethernet 1 43.43.43.3 subnet mask 255.255.255.0. kemudian kita on kan serial 2 23.23.23.3 subnet mask 255.255.255.0. kemudian kita on kan untuk serial 3 13.13.13.3 subnet mask 255.255.255.0. kita on kan. Lalu kita cek apakah semua portnya sudah menyala. Setelah itu kita beralih ke routing pada router 1 yaitu routing static. Masukkan static routes untuk network. Nah, untuk network, subnet mask, next hop atau gateway kita masukkan seperti pada tabel untuk router 1. Nah, setelah kita masukkan semuanya seperti pada tabel, setelah itu kita tambahkan dan akan muncul pada tampilan di bawah network address-nya akan muncul. Setelah kita add semua, kita berpindah ke router 2. Router 2, routing static. Masukkan static routes untuk network seperti pada tabel tadi. Masukkan network 192.168.1.0, 255.255.128, 12.12.12.1, kemudian kita add. Yang kedua 33.33.0, 255.255.0, 23.23.23.3. Setelah itu kita add juga. Kemudian 43.43.43.0, 255.255.255.0, 23.23.23.3. Kita add juga. Nah, akan tampil pada tampilan di bawah network address. Setelah itu kita berpaling ke router 3. Routing static, kita masukkan network, subnet mask, next hop-nya sesuai pada tabel berikut ini. Ya, untuk router 3 kita masukkan sesuai pada tabel ya. Setelah kita masukkan semua, akan kita add. Nah, akan muncul tampilan di bawah network address tersebut. Kita add semua, kemudian kita silang. Setelah itu kita beralih ke simulasi. Show all known, edit filter, pilih ICMP nya saja.
Setelah itu kita coba add simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita play. Ke router 1 terjadi gagal karena pertama kali hal tersebut memang wajar. Kita delete, kita coba ulangi lagi dari PC1 ke PC2. Ya, bisa diterima oleh PC2 dan bisa dikembalikan ke PC1 karena terjadi dalam satu router. Nah, untuk percobaan selanjutnya dari PC1 ke PC3. Pertama kali biasanya akan gagal. Kemudian kita ulangi dari PC1 ke PC3. Kita play. Ya, berhasil ke router 1, ke router 2, kemudian berhasil diterima kembali oleh PC1. Percobaan selanjutnya ialah dari PC1 ke server 1. Seperti biasa, pada saat pertama kali gagal. Kita ulangi dari PC1 ke server 1. Ke router 1, router 3, kemudian berhasil diterima ke server 1. Kemudian akan dikembalikan ke PC1 melewati router 3, router 1 dan berhasil diterima kembali oleh PC1. Kemudian pada percobaan selanjutnya yaitu PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Seperti biasa, pada saat pertama kali wajar jika terjadi kegagalan. Kita coba ulangi lagi dari PC1. Baik, mari kita coba ulangi lagi dari PC1 ke server 2. Nah, berhasil diterima ke router 1, ke router 3, server 2. Nah, kembali melewati router 3, router 2, router 1, dan berhasil diterima oleh PC1. Percobaan selanjutnya dari PC3 ke PC1. Ya, melewati router 2 ke router 1 dan berhasil ke PC1. Kemudian akan kembali melewati router 1, router 2 dan berhasil diterima oleh PC3. Percobaan selanjutnya dari PC3 ke PC2. Baik, kita play. PC3 ke router 2, kemudian ke router 1,
berhasil diterima oleh PC 2. Kemudian akan kembali melewati router 1, router 2, dan berhasil diterima oleh PC 3. Kemudian kita coba dari PC 3 ke server 1. Ya, dari PC 3 ke router 2, kemudian router 3, kemudian berhasil diterima oleh server 1 dan kembali melewati router 3, router 1, router 2, dan berhasil diterima oleh PC 3. Kemudian kita coba ke PC 3 ke server 2. Baik dari PC 3 ke router 2 menuju router 3, kemudian berhasil diterima ke server 2 dan akan dikembalikan melewati router 3, router 1, router 2, dan berhasil diterima kembali ke PC 3. Pada percobaan selanjutnya dari server 1 ke server 2. Kita play. Nah, di sini akan langsung berhasil. Kemudian kembali ke router 3 dan berhasil diterima ke server 1. Pada percobaan berikutnya dari server 1 ke PC 1. Baik dari server 1 ke router 3, router 2, router 1, dan ke PC 1. Dikembalikan melewati router 1, router 3, dan berhasil kembali ke server 1. Percobaan berikutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Baik dari server 1 ke router 3, kemudian ke router 2, menuju ke router 1, dan berhasil ke PC 2, kemudian dikembalikan melewati router 1, router 3, dan berhasil diterima kembali oleh server 1. Dan percobaan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke router 3 menuju router 1, kemudian ke router 2 dan berhasil diterima oleh PC 3. Kemudian dikembalikan melewati router 2, router 3, dan berhasil kembali ke server 1. Setelah itu kita tutup mode simulasinya. Delete terlebih dahulu, kembali ke mode real time. Setelah pada mode real time dilanjutkan dengan tracer pada command prompt,
Yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 2, yaitu tracer untuk IP PC 2 192.168.1.253. Ya, trace complete. Selanjutnya PC 1 ke PC 3, tracer IP PC 3 192.168.1.253. Trace complete. Selanjutnya ke PC 1, selanjutnya PC 1 ke server 1, tracer IP server 1 33.33.33.33.1. Ya, trace complete. Selanjutnya PC 1 ke server 2, tracer IP server 2 43.43.43.1. Ya, trace complete dan seluruhnya berhasil. Selanjutnya dari PC 3 command prompt, kita cek ke PC 3. Tracer tujuannya adalah PC 1 192.168.1.1. Ya, trace complete. Dilanjutkan tujuan yang kedua yaitu PC 2, tracer 192.168.1.65. Ya, trace complete. Selanjutnya ke server 1, (33.33.33.1). Ya, trace complete. Dan yang terakhir ke server 2, tracer 43.43.43.1. Nah, seluruhnya telah berhasil. Dan yang terakhir untuk server 1, pilih command prompt tracer dengan tujuan server 2 43.43.43.1. Ya, trace complete. Kemudian ke PC 1, tracer 192.1, mohon maaf 192.168.1.1. Ya, trace complete. Selanjutnya ke PC 2, tracer 192.268.1.65. Ya, trace complete. Dan yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3, IP PC 3 tracer 192.168.1.253.
Ya, trace complete. Percobaan telah berhasil dilakukan.